Jadi gini, pelit itu ada dua. Satu adalah pelit yang kemudian dalam perkara-perkara yang tidak wajib. Satu lagi adalah pelit dalam perkara-perkara yang wajib. Nah kalau pelit dalam perkara-perkara yang wajib, contoh ya, dia ngeluarin harusnya zakat, dia nggak mau keluarin misalnya. Padahal zakat kan wajib, maka dia dosa. Dan hukumannya ada. Salah satunya tadi sebenarnya, bagi orang-orang yang menahan hartanya gara-gara terus kemudian dia sayang hartanya, mulutnya dibuka. Terus kemudian dimasukin sama koin-koin yang dia kumpulin itu. Lalu terus kemudian disuruh berenang. Berenang? Ya berenang di sungai. Dengan mulut penuh koin. Iya. Dan perut penuh koin. Oh, ditelan juga. Ya sampai perutnya gede koin. Terus suruh berenang. Tenggelam kan dia kan. Oh, nggak bisa berenang dong? Iya. Kan berat. Dan Berat. lu tahu salah satu kematian paling gak enak apa? Apa? Tenggelam. Tenggelam Dan disuruh yang kebakar sama. kan nih? Hah? Tenggelam dan kebakar Dan kan? kebakar. Oke, itu yang. Nah, kok bisa kebakar? Kebakar juga salah satu cara mati yang Enggak, gak enak. maksudnya salah satu kematian yang paling menyakitkan Oh, itu paling menyakitkan. tenggelam dan kebakar. Iya. Nah, gimana dengan lu tenggelam dengan perut penuh koin? Kebayang nggak? Tapi emang nggak bisa renang ya? Kan ada koin. Koin tuh kan logam. Logam tuh berat. Tahu. Pasti kan jatuh ke dasar nih. Kalau lu perut lu udah penuh, mulut lu udah penuh koin. Lu berusaha berenang bagaimanapun Fix di nggak bisa. sungai. Ujungnya pasti mati anyway nggak sih kalau Enggak, udah full kalau koin? lu bisa berenang, lu nggak dibantu orang, pasti kan lama-lama lu tenggelam, lu capek minimal itu. Dia tuh fix. Pernah ada nyoba nggak? Nah, oke gini. Namanya juga hukuman di neraka. Oh, loh, kok ada air di neraka? Iya, ada air tapi airnya kan mendidih. Lu nggak tahu di neraka Oh, hukuman. jadi tenggelam di air mendidih. Tau nggak Semua di neraka tuh mendidih, itulah panas pokoknya. Tapi ada yang nggak mendidih. Oh, ada. Ada satu hadis. Jadi katanya Rasul, neraka yang panas itu, neraka yang api itu sebel banget sama satu bagian neraka. Apa tuh? Namanya neraka dingin. Ya, Siapa yang dihukum di sana, Sir? Orang-orang yang lebih parah lagi. Tapi dingin tuh lebih menyeramkan daripada panas tau. Lebih nusuk ya kalau emang dingin banget sih. In one point ya. Iya. Aku pernah soalnya merasa hampir frostbite. Itu jadi dingin pertama kali yang muncul itu adalah ini apa namanya panik, panik attack. Karena oksigen kan terhambat nih di sini. Otak kita pas nerima nggak nerima oksigen itu kayak orang tenggelam. Iya. Hipotermia. Iya. Panik attack. Yang kedua badan tuh rasanya kayak ditusuk sama jarum, gitu kan ya. Gak enak lah pokoknya. Nggak, dingin tuh itu loh. Nggak bisa mikir. Lebih sakit menurut gua. Dan harus diingat api neraka tuh panasnya nggak kayak api biasa. Iya. Mungkin pikiranku kayak Amaterasu tuh kayaknya tuh kalau surga dingin itu kayak bagus. Amaterasu tuh. Cuma kan dia juga nggak baca saat. Ya udah gini ada pertanyaan terakhir nggak? Terakhir. Sebelum kita tutup. Tapi yang aku mau nanya, yang neraka dingin itu berarti hukum. Nggak bener loh, dia tertariknya di situ loh. Ya, oke. Bener, kita udah bisa ngebaca dia nih. Berarti hukumnya dia melakukan dosa yang lebih jahat dibandingkan neraka panas. Iya. Tapi di tempat dingin tuh ngapain? Ya disiksa lah. Do you wanna Pakai build a es. snowman? Iya. Pakai es gitu. Mungkin. Enggak pakai es juga sih, cuma mungkin pakai api dingin. Api dingin. Iya, ada kan Amaterasu tuh. Oh, nggak tahu lagi. Api tapi dingin. Itu menyakitkan juga tuh. Oh, sakit. Ya tetap. Lu jangan bayangin dinginnya AC terus sejuk gitu. Iya, enggak gitu. Itu sejuk namanya, bukan dingin. Iya. Oke. Ya dinginnya kayak dingin yang ekstrim yang sampai nusuk kulit. Iya, dingin. belum pernah sih. Lu pernah makan durian enggak? Nah, lu pernah masukin durian ke freezer enggak? nggak pernah. Nah, coba deh. Kenapa itu tuh? penting tuh. Karena nanti kalau lu udah masukin durian ke freezer, terus lu keluarin dari freezer setelah beku, itu nanti ada air yang keluar tuh dari ini. Itu artinya adalah apa itu? Itu rusak sel sampai ke dalam-dalamnya, sampai seluruh cairan dalam sel itu keluar semua. Saking dinginnya. Itu bayangin sakitnya kayak apa tuh? Iya. Iya. Jadi itu namanya kerusakan sampai titik sel. Gini deh, Kalau durian. kalau enggak di rumah lu ada freezer gak? Ada. Nah, lu masuk aja deh daripada nunggu durian. Nih lama nih nanti nih ngambil pesan moralnya dia. Cairannya keluar semua. Udah lu ngerasain langsung deh masuk freezer coba. Karena begitu gini ya. Ini anggap ini sel ya. Begitu terus kemudian sel tuh beku, maka air dalam sel cairan-cairan itu jadi jarum semua. Dan dia akan nusuk seluruh sel itu. Bayangin kalau itu ada sel manusia ada sekitar berapa? 900 miliar ya, kalau nggak salah ya. Bayangin setiap sel tuh semua nusuk semua sendiri-sendiri. Pas dia lumer, itu keluar semua cairannya. Bayangin tuh sakitnya kayak apa tuh. Gue yakin. Gak bisa bayangin. Oh. Nggak, soalnya AC aku inget. Nih, lu pasti Iya. nih. Karena dia udah dingin itu AC sejuk. Gua tahu, lu pasti seneng nih. Lu pasti seneng. Lu pasti seneng. Setiap manusia sebelum mati akan merasakan sakaratul maut.
Apa itu? Nah, sakaratul maut itu adalah hilangnya atau lepasnya ruh dari tubuh manusia. Nyawa lu pas ditarik. Dan ada yang pernah ditanya, seperti apa sakitnya sakaratul maut? Kata Rasulullah, seperti ada orang masukin pohon berduri ke tenggorokan lalu ditarik. Dan sebenarnya itu tidak menggambarkan, karena gambarnya begini menurut ulama. Lu pernah luka nggak sih tangan? Ini, gue pernah luka tangan gue di sini nih. Ini sakit banget nih serius. Kesilet sampai kayak ini bisa dibuka gitu. Iya. Aneh pokoknya. Nah itu sakit banget tuh, rasanya sakit banget. Nah coba bayangin ya, dan aku hampir pingsan karena kehilangan darah banyak. Coba bayangin ya, ini aku potong nih, tak gitu ya, lepas. Sakitnya kayak gimana kira-kira? Tulangnya ada di situ, kena juga, putus juga tulangnya. Padahal tulang kan tahu kan kayak apa sakitnya. Kalau orang gini aja sakit, apalagi kena potong tuh kan. Nah bayangin ya, rasa sakit kehilangan tangan segini, itu adalah ruhnya hilang dari segini doang. Roh gimana? Rohnya kita Berarti cuma hilang di segini doang nih. Misalnya jari telunjuk rohnya keangkat, itu Iya. sakitnya segitu. Iya. Gimana kalau sebadan-badan? Nah, coba dari mana kita tahu rohnya sudah keangkat? Karena pas udah dipotong, ini lepas, ini jadi biru busuk. Karena rohnya udah nggak ada lagi. Karena yang menjaga kita tetap jadi gini kan roh, Iya. ya kan? Paham gak maksudnya? Nah, ketika rohnya cuma hilang segini doang, itu rasa sakitnya segitu tuh. Bayangin Baru kalau segini. hilang semua dari badan. Bentar. Orang baik sama orang jahat itu sama-sama rohnya dicabut. Bagus. Berarti roh baik juga ngerasa roh baik. Orang Orang baik, baik. juga ngerasain sakitnya itu. Itu Feren pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Asyadu. Maksudnya apa? Sahabat apa? Sahabat Baru dipuji. Sahabat Rasul, sahabat. Oh, Rasulullah punya kan teman. punya sahabat-sahabat Punya tuh. sahabat, ha. Nah, itu pertanyaannya itu ke Rasulullah. Artinya berkualitas. apakah itu juga apakah orang-orang baik juga merasakan sakaratul maut? Rasul menjawab, iya. Kita semua kan Tapi merasakan mungkin itu. sakitnya lebih ringan. Kok pintar lu? Oh, bener ya? Iya. Wow. Nah ini beberapa peluru yang udah kena nih. Iya. Itu kenapa kan ada orang-orang yang meninggalnya tenang, ada orang-orang yang susah banget. Iya. Kata Rasulullah, kalau lu beriman dan lu orang baik, kemungkinan ada sakaratul mautnya seperti mencabut rambut dari dalam adonan roti. Halus, Oh, halus. Itu kalau orang baik. orang baik. Tapi kita kan nggak tahu kan, who knows? Kita coba bisa berharap jadi orang baik. Tapi ngeri sih, karena setiap jiwa akan merasakan sakaratul.